Mbak Yohana, Silakan. saya satu kata ya yang menarik dari Mas Bamsud ya Bang Sud. Beliau jadi ketua MPRS serius nggak? Gitu. Karena saya lihat orangnya nggak pernah serius. Serius nggak mau impeach presiden misalnya kalau terlalu cawe-cawe karena tidak terlalu partisan misalnya, tidak membuat pemilu lapangan datar atau terlalu ikut campur misalnya. Kan ini pertanyaan saya serius. Ya serius, nggak ada sesuatu yang saya lakukan nggak serius. Tanggapannya gimana sebagai ketua MPR? Impeachment juga ada mekanismenya. Kapan presiden dapat impeach? Satu, sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ketika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara. Dua, ketika dia melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, melakukan pidana berat, termasuk pidana korupsi. Itu bisa diimpeach. Itu pun harus dibuktikan. Harus dibentuk hak angket, seperti yang saya bikin di Senturi. Hak angket ketuk palu, itu harus diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi sepakat dengan keputusan DPR, maka ini bisa dilanjutkan baru masuk ke meja kami di MPR. Dan Pak Anies pun tidak salah kan kalau mengatakan pemerintahan berikutnya tidak harus melanjutkan yang sebelumnya, tapi Tidak membuat salah. yang baru. Juga tidak salah. Karena setiap presiden sekarang ini dengan sistem demokrasi yang kita pilih dan aturan yang kita putuskan, itu sangat tergantung pada visi misi presiden terpilih nanti pelaksanaannya, yang mengacu pada RPJMN. Ya. Misalnya ini soal, kan ada proyek mangkrak tuh. Bagaimana sikap Bamsud soal presiden setelah tidak berkuasa, kemudian ada yang mangkrak, kemudian presiden datang ke sana menunjukkan simbol itu? Nah, itulah sebabnya mengapa saya begitu punya keinginan keras bangsa ini harus kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara, atau namanya sekarang pokok-pokok haluan negara. Sebelumnya zaman Bung Karno itu rencana pembangunan semesta. Nah, itu kita harus punya. Kalau nggak kita akan berjalan pada suka-suka kepemimpinan yang sedang berjalan gitu. Kalau saya lihat dari ceritanya sampean, kalau yang tadi itu memutuskan untuk cawe-cawe, memutuskan presiden cawe-cawe atau apa satunya lagi? Partisan. Impeachment atau apa? Itu kan harus dibuktikan dulu di angket, terus habis itu ke MK. Itu kan prosedural. Demokrasi, hukum prosedural. Hukum kan esensial, nggak harus prosedural. Bisa nggak sih gitu loh? Nah, pertanyaan saya. Dijawab dulu dong. Ya, di MPR, DPR, itu penghuninya berapa partai? Dalam sistem kita, yang ada di DPR ini sangat tergantung perintah ketua umum masing-masing partai. Selebihnya saya serahkan Mbak Titi untuk menjawab. Waktu Senturi bisa meyakinkan ketua-ketua partai, seorang Bamsud. Itu kan Mbak Tutu Bang Sutejo, belum ketua MPR. Apapun lah gitu loh. Ketua MPR. Gitu loh. Bung Karno bilang ideologi, keyakinan nggak pernah mati. Sebetulnya nggak pernah tua, sama, gitu loh. saya belum berhasil. Sudah saya lakukan, belum berhasil. Dengan semua isu sosial dan di tingkat nasional. Aku tanya dia enak adem. Iya. Terakhir gitu kan. Yang kita jadi Dan panas semua tadi ini. yang disampaikan, Bapak dari hati deh Pak, menurut Bapak kondisi kita sekarang sedang baik-baik saja nggak sih? Dan kalau Dari hati memang dari hati dan kira-kira Boleh aku jawab dari hati juga? tentu saja. Dan apakah dengan kapasitas Bapak sekarang sebagai ketua MPR, ini nggak ada sesuatu yang sifatnya bisa terobosan yang bisa membuat situasi dan kondisi setidaknya bisa baik dari dalam, baik dari luar. Kami sebagai publik juga sama melihat. dengan pertanyaan sama sebetulnya terobosan. Intinya Apa bedanya dia sama pertanyaanku? Gitu loh. Apa bedanya? Intinya adalah dari tadi apa terobosan terhadap situasi yang saat ini mungkin dinilai baik-baik saja, dan setujukah kalau memang tidak baik-baik saja? Iya, karena pertanyaannya Teduh. menunggu jawaban dari hati, ya kan saya jawab dari hati, dalam hati. Benar. Tapi itu tadi Shirley, kalau gitu saya lanjutkan Shirley. Apa terobosan yang bisa dilakukan dengan situasi saat ini? Baik dalam banyak aspek, entah politik, ekonomi, ataupun tantangan lainnya. Amandemen. Sebagai ketua MPR. Amandemen keempat kemarin, menurut pandangan saya pribadi, dilaksanakan dengan tergesa-gesa, ya, sehingga lari dari pembukaan, batang tubuhnya dari pembukaan, lari dari filosofi roh-roh Pancasila, Ketua Nama Esa, keadilan, dan seterusnya, itu sama sekali lari. Nah,
kalau mau memperbaiki bangsa mulai dari amandemen. Ya. Hadirkan kembali apa yang menjadi amanat pendiri bangsa ini. Musuh kita sampai sekarang ini masih 3 dari dulu. Baru 3. Kebodohan, enggak, tetap 3. Kemiskinan, ketidakadilan. Harusnya 78 tahun kita merdeka dengan undang-undang dasar yang isinya luar biasa. Kita bisa membahasnya peringkat salah satunya. Yang saya catat tadi yang semua unsur harus dianggap sebuah bagian yang sah dari bangsa ini. Itu problemnya. Kalau nggak jadi relawan, susah kita, Pak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.